Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Waktu saya dulu masih kecil, dulu saya pernah kecil, agak sulit juga saya untuk memahami ketika almarhum ayah saya mengajarkan pada kita hadis Rasulullah SAW, di mana ada seorang bertanya pada Rasul, berapa perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut, lalu angkat dia, maka nanti air yang menetes dari telunjukmu, itulah kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat, lautan yang terbentang seluas itu. Nah, itu yang membuat saya waktu itu susah memahami ini ya. Bagaimana kehidupan di dunia diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti setetes air di lautan. Kita semua tahu bahwa bumi ini katanya 3/5-nya adalah lautan. Yang dalamnya mencapai ada yang sampai sekian kilometer. Lalu apa artinya setetes air di lautan? Jadi setelah saya membaca beberapa kitab, terutama kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Luar biasa ulama yang satu ini merangkai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kehidupan setelah mati. Barulah saya paham bahwa ternyata pernyataan Rasul SAW kehidupan dunia itu setetes air di lautan itu hanya sekedar tamsil saja. Sebenarnya setetes pun tidak. Bagaimana mungkin kita mau membandingkan kehidupan dunia yang fana dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi? Abadi artinya tidak ada ujungnya. Kalau air laut, bisa nggak dihitung berapa tetes? Bisa, Pak. Nganting sahan udah hitung lagi. Tapi bisa itu sebenarnya itu. Masih terhingga dia itu. Pasir di padang pasir bisa nggak dihitung berapa butir? Bisa. Makanya duka sahan udah hitung berapa bisa. Tapi yang namanya abadi berarti nggak ada ujungnya. Sementara kehidupan kita di dunia paling lama berapa tahun? Ibu rencana mau meninggal usia seberapa? Rencana, ibu rencana itu. Kan ada rencana makan kayak gini. Paling tinggi usia kita di dunia berapa tahun? Paling 200. Ya, 150 lah. Ini 100 lah. Besok 80 itulah. Ya paling umur kita cuma begitu. Sehingga nanti setelah kita meninggalkan alam dunia ini, kita akan menuju satu alam yang namanya alam barzah. Orang-orang tua kita sudah duluan di sana. Berapa lama kita di alam barzah? Nggak tahu.
Tergantung kapan kiamat. Kalau nanti malam kita meninggal dunia, besok paginya kiamat, kan saputing. Jadi kalau besok kita meninggal dunia, ternyata kiamat masih 1000 tahun lagi, 1000 tahun kita di alam barzah. Rasulullah SAW sudah 1600 tahunan. Nabi Adam lebih lama lagi. Kiamat, nanti baru kita masuk lagi alam mana? Alam mahsyar. Berapa lama di alam mahsyar? Bukan. Dari alam mahsyar ke alam hisab. Berapa lama lagi di alam hisab? Bukan. Dari alam hisab ke alam mizan, dari alam mizan, alam sirat. Barulah manusia terbagi setelah alam sirat. Terbagi dua, sebagian terancam kekal di neraka jahanam, sebagian lagi kekal dalam kenikmatan di surga. Apa ibu rencananya pada kemana? Ke surga ya pasti kemana? Kedah ditaruh itu. Sehingga kekallah di sana. Jadi berapa panjang, masih panjang perjalanan hidup kita. Subhanallah, kehidupan yang abadi seperti itu, yang panjang tidak ada ujungnya itu. Apakah kita akan menikmati seluruh perjalanan itu sampai masuk surga atau tidak, ditentukan oleh kehidupan yang setetes air di dunia ini. Betapa ruginya ya, kalau sampai kita mengorbankan kehidupan yang abadi, gara-gara setetes air kehidupan di dunia, lalu kita menghalalkan segala macam cara. Jadi tempat yang Allah sediakan itu hanya dua, surga dan neraka itu. Nah, pernahkah Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri, andai kata besok kita meninggal dunia, ya mah andai kata, lamun kira-kira kita masuk surga enggak? Ima lamun gitu. Kira-kira kita masuk surga enggak, Pak? Karena dijawab itu salah itu udah lain ujian atau yang kira-kira masuk nggak kita ke dalam surga? Masuk? Optimis? Tapi ngomong masuk itu juga lalaunan, kita juga itu yakin itu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ingin kita coba jawab ya dalam pertemuan kita kali ini. Andai kata kita meninggal dunia, apakah kondisi kita sekarang seperti ini nih punya hak untuk masuk surga Allah? Kalau kita mencoba menelusuri ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sementara ini saya coba simpulkan. Nah, ya. Ada 3, nah jadi tariknya. Ada 3 tiket yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk memasuki surga Allah. Ini istilah saya ya, tiket itu. Bisa kunci mungkin ya, Miftahul Jannah. Tiket yang pertama dan tiket yang utama, yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia jika dia ingin masuk surga, yaitu akidah, keimanan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, semua manusia itu ada dalam kerugian. Tentu kita yakin hanya Allah yang berhak menentukan siapa manusia yang beruntung, manusia yang rugi. Dia yang menciptakan, dia yang tahu. Semua manusia. Al-insan di sini ada alif lam ma'rifah ya.
Sejak manusia, sejak Adam sampai manusia akhir zaman, semuanya rugi. Jadi yang rugi ini yang tidak menikmati kehidupan di dunia, di akhirat neraka kan itu. Semua manusia. Sifat yang umum ini kemudian dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kata istisna illa. Kecuali mereka yang memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama allazina amanu. Selalu kita akan temukan di dalam Al-Qur'an dan hadis kalau Allah bicara tentang siapa manusia yang selamat, selalu keimanan dijadikan syarat. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengemban risalah Islam, membimbing manusia untuk menghijrahkan manusia minal zulumati ilan nur, minal jahilah ilal Islam, minal dolal ilal huda. Itu selama 13 tahun, dalam masa risalah 23 tahun, Rasulullah SAW hanya mengimankan manusia. Lihat di dalam Al-Quran itu, ayat yang turun di Mekah yang disebut ayatul Makkiyah, surat Makkiyah itu. Ya, semuanya hanya berbicara akidah. Ya ayuhan nasu taqullah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kenapa? Karena akidah itu diibaratkan oleh Allah di Quran surat Ibrahim 24-25 itu seperti akar pada sebuah pohon. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit. Sedang ibadah itu digambarkan hablum minallah itu dahan dan ranting pohon itu, hablum minannasnya buah dari pohon itu. Gak usah kita membayangkan pohon itu apalagi buahnya, tidak mungkin buahan kalau akar itu sudah rusak. Sebab pohon itu akan segera mati. Ya kan itu. Jadi akidah ini sesuatu yang terpenting dari kehidupan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi tiket pertama dan tiket utama. Mutlak harus dimiliki. Akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan akidah yang benar yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Jadi kalau tadi pertanyaan, apakah kalau besok kita meninggal dunia, pasti kita masuk surga? Ya, selama kita berpegang selama ini dengan akidah yang benar, pasti masuk surga. Cuman belum menjamin apakah kita harus mampir di neraka dulu atau itu hari masuk surga sudah pasti. Nah, untuk menjamin kita bisa masuk surga tanpa harus mampir di neraka, nah, nanti kita butuh 2 tiket lagi. Gitu. Dari sinilah kita memahami kenapa mereka yang mati tanpa akidah yang benar, tanpa kalimat tauhid la ilaha illallah, jangan berharap mereka bisa masuk surga 1 detik pun. Dari sinilah kita memahami kenapa orang yang mati dalam kekafiran, apapun bentuk kekafirannya itu, mereka terancam kekal di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina. Kekal mereka. Kenapa mereka kekal di neraka? Kenapa mereka tidak bisa menikmati surga sedetik pun? Ya itu nggak punya tiketnya. Tiketnya itu akidah yang benar yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sekarang pertanyaannya, betulkah kita sudah termasuk orang yang beriman? Benarkah kita sudah memegang tiket itu? Sebab nanti kalau kita lihat di dalam prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, tiket ini betul-betul tidak boleh cacat sedikit pun.
Kalau kesolehan nanti masih mungkin itu. Orang rada soleh, tepati soleh, itu soleh, soleh. Tapi tidak ada istilah rada mukmin. Jadi akidah itu harus murni, Pak. Jadi kalau diibaratkan tadi saya ibaratkan dengan tiket itu, tiket ini nggak boleh sobek sedikit pun. Nah pertanyaannya, betulkah kita termasuk orang yang beriman? Kenapa ini harus kita pertanyakan lagi? Karena tidak semua orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Buktinya, kita baca Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Di mana Allah mengkisahkan di dalam ayat ini, suatu ketika pernah datang sekelompok orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan ya. Mereka datang lalu menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasul SAW. Qalatil Arabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Rasulullah Muhammad SAW sudah siap menerima keimanan mereka. Kenapa? Walaupun beliau itu seorang Rasul, Rasulullah, tetap saja beliau tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Karena yang maha kuasa mengetahui hati manusia hanyalah Allah. Ya'lamu ma fil qulub. Ibu sudah berapa tahun, Bu, hidup bersama suami? Saya 10. Langsung 20. Langsung kan 30. Saya 30 tahun. Ya. Sudah kenal hati suami? 30 tahun babarengan. Sudah kenal hati suami kan? Makanya begitu satu hari kelihatan suami murung, ngalamun, bingung kan ya Ibu? Ya naon si akang. Lamun nepi ka isukan masih kena kieu, yang ditanya daripada lieur ka sayana. Besoknya kelihatan malah suami senyum-senyum seri. Ieu naon deui wae bingung. Baeud ngalamun bingung, seserian senyum bingung gitu. Karena kita enggak tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Karena itu Rasulullah SAW sudah siap saja menerima pengakuan keimanan mereka. Allah yang maha mengetahui hati mereka menegur langsung mereka lewat Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Buktinya sekelompok orang Arab Badui ini yang mengaku beriman di hadapan Rasul itu dinafikan, ditolak oleh Allah. Tidak, kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Walakin qulu aslamna. Tapi kalau mau katakanlah bahwa kalian sudah Islam. Jadi tidak semua orang yang mengaku mukmin itu mukmin menurut Allah. Ini sekarang berkembang di kita itu ya. Orang-orang yang menginginkan agar kita tidak lagi mengeluarkan istilah kafir, tapi mengganti dengan istilah non-muslim. Ini yang gelisah ini siapa ini dengan istilah kafir ini? Ternyata orang-orang di luar Islam selama ini tidak pernah gelisah. Bahkan ketika keluar pernyataan itu, salah seorang tokoh di luar Islam menyatakan, ada di YouTube itu, kami selama ini nggak ada masalah. Sebab kami tahu bahwa menurut Islam yang berbahasa Arab itu orang di luar Islam itu kafir, ya kami kafir selesai.
Terus gelisah saha. Sebenarnya yang gelisah itu adalah mereka orang-orang kafir yang berbaju muslim. Nah mereka kalau disebut kafir bisa kan, tapi kalau disebut non muslim, piraku, padahal saya muslim, sudah tinggal di KTP. Nah itu mereka itu yang sebenarnya sangat gelisah. Atau sekarang ini ada tuduhan lagi. Kalau kita menyatakan ini kafir ini, oh itu kelompok takfiri. Cina gawena dengan ngakafir-kafirkeun batur. Jadi semakin Islam itu dipinggirkan sedemikian rupa, semakin fungsi Al-Quran itu tidak lagi hidup dalam kehidupan umat Islam. Salah satu fungsi Al-Quran diturunkan itu di Al-Baqarah 185, selain hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dia berfungsi untuk Al-Furqan. Sebagai pembeda, pemisah, harusnya dengan mudah setiap umat Islam itu membedakan anu mukmin teh kieu, nu kafir kieu, nu halal kieu, nu haram kieu, ini hak, ini batil. Harusnya setiap orang mukmin itu dengan mudah membedakan itu. Tapi sekarang malah itu dibuat menjadi abu-abu. Malah istilah kafir sudah tidak harus dihilangkan. Tidak ada kan istilah non-muslim gitu. Makanya kudu diganti Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal non-muslim. Kudu diganti itu Al-Quran. Itu mereka ya sebenarnya yang gelisah. Lalu menuduhlah orang-orang ini yang sering mengkafirkan itu. Ini cina kelompok takfiri. Saya yakin tidak ada seorang muslim yang mengenal Islam, apalagi dia seorang ulama misalnya, yang berani mengkafirkan orang lain. Termasuk majelis ulama. Apa hak majelis ulama mengkafirkan orang? Enggak ada hak mereka. Kalau majelis ulama kemudian menyatakan ini kelompok kafir, ini kelompok sesat, sebelum mereka mengeluarkan fatwa itu pasti menyatakan berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Anu ayat sekian, surat Anu ayat segitu, surat Anu ayat sekian, hadis-hadis Rasulullah, ini 1, 2, 3, 4, 5, yang begini kafir, yang begini sesat. Cek Allah, bukan cek majelis ulama, bukan cek ulama. Apa hak ulama untuk menyatakan kafir? Ulama itu cuma sekedar menyampaikan, cek Allah, nukil kafir. Jadi siapa yang mereka maksud dengan kelompok takfir itu? Mereka ingin melarang Allah untuk mengkafirkan orang kafir itu kumaha itu. Sebab saya yakin seorang ulama akan berhati-hati betul untuk melemparkan tuduhan kafir. Ingat hadis Rasulullah SAW itu ya. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang lalu tidak terbukti orang itu kafir, maka kekufuran kembali pada yang melemparkan. Maka seorang ulama berpikir 1000 kali untuk berani itu. Kalau bukan yakin menurut Allah dan Rasulnya, memang ini sudah masuk ke dalam kekufuran. Nah, atau lagi ditambah lagi begini. Bagaimana kita menuduh seseorang itu kafir? Padahal meureun hatena mah henteu. Nyatein hari hatena mah. Bukan urusan kita hatinya. Sekarang mari kita balik, Pak. Katakanlah ada seorang sekarang duduk di sebelah saya. Lalu di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dia menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muslim enggak dia? Muslim. Nah, apa dia menyatakan 2 kalimat syahadat? Meninggal 5 menit kemudian, wajib fardu kifayah kita untuk mengurus jenazahnya sebagaimana biasa kita mengurus jenazah seorang muslim. Mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di khusus pemakaman umat Islam. 10 menit kemudian bukannya maut, malah minta kita semua menjadi saksi
untuk pernikahan dia dengan seorang wanita muslimah. Sah tidak pernikahan itu? Sah. Kunaon? Muslim. Nah, nyapan dia. Dia menyatakan 2 kalimat syahadat. Bahwa meureun hatena mah teu kitu. Teuing hatena mah. Sampai kapan kita gak akan bisa tahu hatinya. Jadi kita menghukumkan seorang itu muslim bukan dari hatinya. Ucapan, perbuatan, sikap, tindakannya, dan sebagainya. Begitu juga ketika kita menghukumkan kafir, bukan dari hatinya. Gak akan pernah kita tahu hati orang. Menurut Allah, menurut Al-Quran, menurut Rasulullah SAW, ucapan, perbuatan, sikap, prinsip hidup seperti ini kafir. Lalu bagaimana yang mukmin, bagaimana yang kafir? Baca ayat 15-nya. Di ayat 15-nya Allah langsung menyatakan kan, innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Kan itu. Yang mukmin itu yang bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Ya begini yang mukmin itu. Innamal mu'minun. Innamal itu adatul hasna. Saya sudah dibisiki ya di sini, alhamdulillah jemaah semuanya menguasai bahasa Arab. Ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi naon adatul hasna ya. Adatul hasna itu satu kata yang kalau masuk ke dalam satu kalimat maka membuat apa yang dinyatakan dalam kalimat itu menjadi khusus. Jadi naon artinya bahasa kita ya, hanyalah semata-mata. Jadi ketika dia masuk ke dalam kata al-mu'minun, innamal mu'minun, harusnya kita terjemahkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah semata-mata anu kieu yang mau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu, lamun teu kieu lain mukmin. Lamun teu mukmin kafir. Allah itu hanya memberikan satu di antara dua pilihan. Silakan baca Quran surat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya cuma satu di antara dua, beriman atau kafir. Maka manusia itu hanya terbagi dua, Pak. Lamun teu mukmin, kafir. Lamun teu kafir, mukmin. Tidak ada istilah rada mukmin. Aduh, alhamdulillah ya saya tak kurang keserada mukmin seutik. Lebarnya saya tak kunaon rada kafir seutik. Ada itu. Sebab nanti di akhirat itu Allah hanya menyediakan dua tempat kan, surga dan neraka. Surga untuk orang mukmin, neraka untuk orang kafir, untuk kekalnya ya. Karena ada juga nanti orang mukmin yang mampir, tapi kekalnya bagi hanya dua. Terus rada mukmin, rada kafir di mana? Nggak ada itu. Kalau soleh, tak itu bahaya. Rada soleh. Kafir mah nggak ada. Terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Makanya dikatakan di dalam ayat itu, innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulullah. Beriman pada Allah, beriman pada 6.666 ayat Al-Quran. Nah, ini soal bilangan berbeda-beda lah, itu pokoknya Al-Quran ya. Yang itu gak pernah ada satupun Al-Quran insya Allah yang berbeda. Dan beriman kepada Rasulullah, berarti beriman kepada semua hadis yang telah disepakati oleh para ulama, memang itu betul hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keimanannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Khusus untuk Al-Quran, di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabu la raiba fi. Gak boleh ada keraguan, apalagi menolak.
Hadirin kenal iblis tidak? Maksud saya, tahu nggak cerita tentang iblis? Nyaeta maksudnya lain kenal wau itu. Ya pirah gue orang wau jeung iblis. Siapa iblis? Jelas Allah menyatakan di Quran surat Al-Kahfi 50, kana minal jid fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu berasal dari kelompok jin. Jadi keliru besar kalau ada orang menyatakan iblis itu berasal dari kelompok malaikat. Jelas Al-Kahfi 50 menyatakan itu. Nanti juga ada pernyataan iblis ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa alasannya dia tidak mau sujud ketika diperintahkan sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Yang diciptakan dari api jin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan malaikat boro-boro kafir. Gak ada malaikat kafir. Jangankan kafir, maksiat pun tidak ada. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 8. Yang kafir itu makhluk Allah itu cuma dua. Jin dan manusia. Karena hanya dua makhluk ini saja yang diberi hak oleh Allah untuk memilih. Sementara yang lain sudah ditakdirkan oleh Allah muslim semua. Makhluk selain jin dan manusia itu muslim semua. Ini tembok-tembok ini muslim. Batu muslim, gunung muslim. Jangan dikira mereka itu bukan makhluk hidup, semua ini makhluk hidup. Cek Al-Quran. Maka nanti kita lihat dalam Al-Quran, gunung-gunung bertasbih. Gunung-gunung bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja engkau tidak memahami tasbih mereka. Mereka bisa ketawa benda-benda ini. Kadang-kadang ceri. Cek Al-Quran. Ketika Fir'aun mati, modar. Ya pantas negara Fir'aun mau modar gitu. Kata Al-Quran, tidak ada satupun tempat di bumi dan langit yang menangis. Tidak ada yang sedih. Yang paling syukur ya kaseta. Maka kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebaliknya ketika seorang mukmin yang soleh itu meninggal dunia, maka banyak tempat di bumi dan langit yang akan menangis. Di bumi tempat yang pernah mereka pergunakan untuk beribadah, terutama sujud. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya kalau nanti kita meninggal dunia, itu tempat yang pernah kita pakai sujud waktu sholat, bukan di Bandung, bukan di mana, itu semua tempat itu menangis. Kenapa? Karena mereka sedih tidak akan lagi dipergunakan oleh Bapak Ibu untuk bersujud. Lalu tempat di langit, tempat mengalirnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Saking gembiranya itu Gunung Uhud, di atasnya ada Rasul gitu. Maka Gunung Uhud itu motah. Motah tenan itu bahasa Indonesia. Ya? Memotah gitu. Goyang gitu. Saking bahagianya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma enggak ngerti disangkanya aya gempa.
Sehingga takut dengan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat situasi itu, Rasul kemudian mengatakan, "Hai Gunung Uhud, berhentilah bergoyang. Bersama saya ada 2 orang yang sudah ketakutan." Berhenti. Ini ada hadis, tingkatannya mutawatir. Tidak ada satupun ahli hadis yang ragu dengan kesahihannya. Dulu di masjid di masa Rasulullah SAW, dulu di masjid Rasulullah SAW memang mau saya pindahkan itu. Jadi itu kalau ini rumah Rasul, ini rumah Rasul, ini masjid. Ini meja, ini masjid ya gambarkannya. Ini rumah Rasulullah SAW kan samping masjid. Nah di antara rumah Rasul dengan meja ini ada batang pohon kurma. Jadi batang pohon kurma itu posisinya di dalam masjid. Antara rumah Rasul dengan masjid. Jadi jangan dibayangkan Masjid Nabawi yang indahnya luar biasa seperti sekarang ini. Kebayang dulu tiang-tiangnya dari pohon-pohon kurma. Pohon kurma inilah yang biasa dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar saat beliau menyampaikan khutbah. Dalam dia, Pak, dia mati. Suatu ketika para sahabat mengatakan pada Rasulullah SAW, Rasul, apakah sebaiknya kita buatkan mimbar dari batu? Lah batang korma teuing gitu. Ya silakan kata Rasul. Dibuatlah kira-kira di sini gitu. Si mimbar nu anyar. Begitu mimbar ini selesai dibuat para sahabat, Rasul pun berkhutbah di sini. Para sahabat mendengarkan. Begitu beliau mengawali khutbahnya, nah semua mendengar sahabat itu. Makanya ini hadisnya jadi mutawatir karena yang meriwayatkan sangat banyak. Walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda gitu. Yang satu mengatakan saya mendengar seperti suara bayi yang menangis. Pokoknya suara sedih gitu. Yang satu lagi sahabat mengatakan enggak, saya mendengarnya seperti rintihan anak keledai. Tapi semua menggambarkan itu suara yang sedih. Mereka mencari-cari dari mana itu sumber suara ini. Barulah para sahabat itu mengetahui ketika Rasulullah SAW meninggalkan mimbar yang baru ini. Lalu didekati si batang kurma itu. Dipeluk oleh Rasul. Berhentilah si batang kurma itu menangis. Kata Rasul, apa yang menjadi penyebab dia menangis? 2. Pertama, dia sedih karena sejak sekarang ada mimbar yang baru itu, dia tidak akan pernah lagi dipakai untuk bersandar oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, dia sedih karena dengan Rasulullah SAW berkhutbah di tempat mimbar yang baru ini, dia tidak bisa lagi mendengar dengan jelas ketika firman Allah itu dibacakan oleh Rasulullah. Punten. Saya kalau membaca hadis ini kadang-kadang sedih. Ya Allah, jangan-jangan si batang kurma ini jauh lebih soleh daripada saya. Batang kurma menangis karena tidak bisa mendengar firman Allah dibacakan dari orang. Hare-hare dengeran. Malah lamun aya di TV kesayang gara-gara maremat. Mana ini kita ini?
Jadi mimbar inilah yang sekarang dikatakan oleh Rasul itu baina hujrati, antara rumahku, wa mimbari, dan mimbarku, raudatun min riyadil jannah. Raudah inilah raudah antara mimbar, antara rumahku dan mimbar yang dibuat oleh para sahabat itu. Ini mah udah gak ada lagi batang kurma itu. Jadi semuanya makhluk hidup, Pak. Semuanya makhluk hidup, semuanya hidup. Punya perasaan sedih, punya perasaan gembira, punya perasaan, tapi semuanya muslim. Bapak Ibu pernah gak terpikir untuk miara ucing? Ada yang miara ucing di rumah? Ya sama pribadi ya ucing. Pernah gak terpikir miara babi? Itu ya. Boro-boro ningali banget nage hoream. Ya. Tapi pertanyaan saya sekarang, adakah seekor babi yang kafir? Tidak ada. Semua babi itu muslim. Semua makhluk Allah ini muslim. Yang kafir itu cuma dari dua jenis makhluk itu, jin dan manusia. Karena itu yang akan masuk neraka jahanam hanya dari dua ini kan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Babi itu muslim, Pak. Hanya kebetulan dagingnya diharamkan kita memakan. Makanya tidak ada babi yang Islamophobia. Tidak ada babi mengikuti aliran sesat. Ya. Semua itu. Jadi orang yang mukmin itu dia harus menerima seluruh ajaran yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang. Nah, iblis ini siapa? Kana minal jin, berasal dari jin. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran, jin dan manusia itu makhluk yang hampir sama, Pak. Cuman beda bahan ciptaan. Kalau mereka diciptakan dari api, kita dari tanah. Kalau yang lainnya hampir semua sama. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan, ada yang menikah, ada yang melahirkan, ada yang maut. Dua saja. Ada yang mukmin, ada yang kafir, no mukmin, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat. Sarua. Sama itu. Dan mereka juga punya batas umur yang tertentu gitu. Umur tertentu maut. Ada yang lahir lagi. Dan mereka juga terdiri dari suku-suku. Seperti kita manusia. Suku yang paling terkenal dari kelompok jin itu yang dikenal dengan jin ifrit. Yang kemudian menjadi pilihan Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Nah mereka ini merasa mereka lah yang paling pinter di ifrit itu. Di jin ifrit itu. Karena mereka merasa paling pintar dibanding kelompok-kelompok jin yang lain, maka mereka membentuk kelompok eksklusif. Namanya jaringan ifrit liberal. Kemana-mana mereka nggak mau bergabung dengan jin yang lain, itu selevel. Maunya mereka hanya bergabung dengan malaikat. Lamun jeung malaikat baru kita selevel. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya di Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, sujud malaikat. Malaikat enggak ada yang kafir.
Gak ada yang maksiat. Sujud, perintah sujud, sujud. Ini perintah Allah. Nah, si kelompok Ifrit ini ikut mendapat perintah, lalu menolak. Aba wastakbar. Mereka menolak, lalu mereka takabur, sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas kami lebih mulia. Ini Allah terbalik, Allah yang buat aturan teh kumaha jadi dibalik ieu. Si Ifrit. Harusnya Adam yang diciptakan dari tanah yang sujud pada kita, terbalik Allah. Gara-gara hanya menolak satu aturan Allah, ini gugurlah keimanan iblis yang 80.000 tahun itu. Iblis dengan keturunannya. Iblis itu diciptakan lebih dulu dari kita manusia. Makanya kalau Allah menyebut iblis dan manusia, selalu jin dan manusia, maksud saya, itu selalu jin disebut lebih dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Azariyat 56. Surat An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Selalu disebut jin lebih dulu. Kenapa? Bukan berarti jin lebih mulia dari manusia. Sebab karena mereka memang diciptakan lebih dulu dari kita manusia. Sama kenapa Allah selalu menyebut laki-laki lebih dulu dari wanita. Al-Hujurat 13 misalnya, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kenapa? Bukan karena laki-laki itu lebih mulia dari wanita. Sarua we jeung jin. Bukan laki-laki sarua jeung jin. Sarua jeung jin itu jadi diciptakan lebih dulu. Adam laki-laki itu diciptakan lebih dulu dari Hawa. Cuman itu. Soal mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang paling bertakwa. Itu konon mereka tuh dulu hidup di alam bumi ini. Ya, dulu mereka di bumi ini hidupnya. Selama 80.000 tahun, menurut riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, wallahu a'lam bishawab. Riwayat ini. Datanya 80.000 tahun. Tapi ada benarnya kalau mereka di sini jelas ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya itu ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya bermaksud menciptakan makhluk baru untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka para malaikat kemudian mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah Allah engkau akan menciptakan lagi makhluk baru bernama manusia yang nantinya hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah sesamanya? Dari mana itu malaikat tahu? Nggak bisa malaikat meramal jika dukun-dukunnya. Dan nggak mungkin malaikat meramal. Dan semua makhluk itu tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib. Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada man rasul. Hanya Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Bagus. Tukang waradul saja semuanya itu. Para dukun, paranormal, nolalier itu. Tapi anehnya di orang payu. Lah nuka darinya teh nolalier wungkul oge di saruana. Jadi orang robana nolalier. Ya. Pada nanti kita ingin lihat, jangan-jangan nolalier ini bukan hanya lalier saja. Tapi sudah gugur tiketnya. Ya kan? Man ata urafan aw kahinan fasa'alahu wa sadaqahu laqad kafara bima anzala ala Muhammad, kan itu. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, lalu dia bertanya, minta diramal, lalu dia yakin dengan ramalan si dukun itu, lalu maka sungguh dia telah mengkufuri ajaran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, ajaran Islam. Kufur. Sedih saya kalau lihat ini. Jadi pantas cek Allah ngan saeutik nu bakal asup surga. Nantilah kita bicara itu ya. Betapa masih banyak saudara-saudara kita memakai baju Islam,
tapi sudah melakukan tindakan kemusyrikan. Jadi benar itu tiket ada di tangan. Sebelum itu kita lihat itu si iblis itu. Iblis saja hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Tauhid la ilaha illallah itu dia harus mentauhidkan Allah dari segi zat, dari segi sifat, dari segi aturan dan hukum. Dari segi zat surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari segi sifat ya tidak ada yang menyerupai sifat Allah. Laisa kamitslihi. Apalagi kalau Allah sudah menyatakan tidak ada yang bisa mengetahui yang akan datang. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Maka kalau ada orang mengaku bisa meramal, dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Yang datang dan meyakini orang beramal itu sudah menuhankan dia selain Allah. Kan itu. Kan puguh cek Allah itu. Tidak ada satu makhluk pun, bukan satu manusia, makhluk pun nafsun jiwa, bukan manusia. Coba lihat di Quran surat Luqman 34. Nafsun kan itu. Kan banyak orang tertipu ke si dukun, si tukang ramal itu karena mengira betul si dukun mah tidak bisa mengetahui yang gaib, mengetahui yang akan datang, tapi dia bekerja sama dengan makhluk gaib, malaikat, dengan jin. Malaikat itu tidak bisa mengetahui yang gaib. Malaikat itu makhluk gaib, tapi tidak bisa mengetahui yang gaib. Apa itu tadi disalahkan ke Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Cuma Allah. Terus hari jin tahu yang gaib. Jin makhluk gaib tapi tidak tahu yang gaib. Buktinya apa? Jin-jin pintar tadi si Ifrit itu. Ya, jin-jin Ifrit yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setiap hari itu kalau kita baca Al-Qur'an, mereka kumpul. Nunggu sampai ada instruksi dari sang raja itu Nabi Sulaiman. Nunggu sebentar nggak ada instruksi bubar. Besoknya karumpul deui bisa aya instruksi naon gitu. Teu aya bubar. Datang deui sukanana bubar teh instruksi. Setelah sekian lama barulah si jin itu sadar. Pantas instruksi wae. Geus maut Nabi Sulaiman. Dari mana mereka tahu akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat? Kata Al-Quran, ketika tongkat yang dipergunakan oleh Nabi Sulaiman, jadi rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu kalau duduk di singgasananya sambil megang tongkat gitu. Tongkat itu jatuh karena rapuh dimakan rayap. Untuk sebuah tongkat rapuh dimakan rayap kan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi sekian lama si jin itu tersadar-sadar gitu. Nabi Sulaiman itu geus boro-boro mengetahui yang gaib. Nabi Sulaiman diharapkan saja tidak tahu. Jadi kalau sekarang misalnya si dukun bekerja sama dengan jin, bekerja sama jin nu sarua sama-sama teu nyaho. Itu banyak orang yang sayangnya orang nggak ngambil pelajaran ya, yang ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tahu nggak bahwa iblis itu dilaknat? Tahu kan? Nabi Adam sebenarnya waktu itu belum nabi, baru manusia pertama. Makanya beliau sempat melanggar aturan Allah. Kalau Nabi nggak mungkin dimaksum. Nabi Adam tahu nggak bahwa iblis itu ketika dilaknat merengek-rengek, minta kepada Allah supaya dia dikekalkan. Sebab kalau dia tidak minta kekal dia harus mati. Saya katakan tadi jin itu dia punya waktu tertentu hidupnya dia mati. Terus kenapa Nabi Adam itu berhasil disesatkan oleh iblis? Salah satunya kan, adakah kamu ingin saya tunjukkan sebuah pohon yang kalau kamu makan buah dari pohon itu kamu akan kekal?
Jadi si buah ini makanya disebut buah khuldi, buah kekekalan. Kenapa Allah cuma melarang buah yang satu ini, sementara yang lain tidak dilarang? Cek si iblis ke Adam, kira-kira itu ya. Karena Allah takut tersaingi Adam. Kalau kamu makan, Allah yang kekal, kamu juga kekal. Bahkan nanti kamu akan mungkin la yabla, kan itu. Kamu akan mendapat kekuasaan, harta yang berlimpah-limpah. Allah tidak takut tersaingi, makanya buah hiji ya dilarang. Coba kalau Adam harita mikir, ini mohon maaf ya, ini pelajaran yang Allah ingin berikan pada kita. Adam waktu itu baru status manusia biasa, belum berstatus nabi. Coba kalau waktu itu Adam terfikir gitu. Kalau memang ini buah khuld, ini buah kekekalan, siapa yang memakannya pasti kekal. Kunaon teu didahar didinya. Kunaon teu didahar ku didinya. Kenapa kamu dulu merengek-rengek minta kekal pada Allah? Dahar eta buah. Kan itu. Naon bedana ena nu aridit ka dukun? Nu lalieur tadi. Rek naon ka dukun teh? Aya beunghar cenah. Ari si dukun beunghar teh. Ya pikir itu ya. Kalau si dukun itu bisa membuat orang lain pada benghar, mana yang panggilan benghar? Ini menjelang tahun 2024, ayo deh itu. Dulu ada dukun yang sampai masang tarif, saya lihat di TV. Tahun hayang jadi anggota DPRD sakitu, DPR sekian miliar. Tahun hayang jadi menteri sekian. Tahun hayang jadi presiden RI hiji, dia pasang tarif berapa 1 triliun. Hari mana tuh hayang jadi menteri? Namun bisa dia mengarahkan orang jadi pada jadi menteri. Dukun mana kunaha? Naon kunan mah nanti heula jadi menteri atau jadi presiden. Kita pikir gitu ya. Ya dicontohkan ku Allah itu antara Adam dan iblis. Datang budak murah itu pemuda datang ke dukun. Kedacan menang jodoh. Yang naon cek dukun? Ya jimat pamelet kenapa heula. Dia teh cenah teh. Saya cenah pake tendena beber. Setiap perempuan yang kamu sukai pasti dia akan tergila-gila mengejar kamu. Tendena beber. Begitu dia pulang, keluar ti si dukun. Pamprok jeung ibu-ibu. Terus dia ngomong ke temannya, si ibu-ibu tapi kasebelan pisan kunaon? Ini asa di imah sorangan mending jago pisan. Cek batu teh. Nah imah manehna. Nah saha kitu si ibu itu teh. Pamajikan si dukun. Sugan teh pamajikanna si dukun teh kumaha beureun awewe panggeulisna di dunia atuh nu kitu mah teu kudu dipelet ge. Pantas meureun lamun si dukun bisa melet atau dipelet atau awewe panggeulisna di dunia. Karunya ya Allah kasihan. Lamun hansa ukur katipu mah teu naon ya akidah mah tiket ini masih ada di tangan. Gara-gara si iblis itu menolak satu aturan Allah, gugur keimanan iblis selama 80.000 tahun. Sekarang bagaimana dengan mereka yang mengaku muslim lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah? Apakah mereka itu tidak lebih iblis daripada iblis? Ayo, ke orang manukara itu ngadon disebut cendekiawan muslim. Ya tidak semua cendekiawan muslim, tapi ada beberapa cendekiawan muslim. Malah dulu ada yang sangat terkenal itu cendekiawan muslim. Suatu ketika dia datang ke IAIN Bandung. Dulu masih namanya IAIN, sekarang UIN. Bersama istrinya. Ceramah. Sang cendekiawan. Jadi selesai ceramah, ada tanya jawab. Seorang mahasiswi bertanya, menurut Bapak,
Apa hukum wanita menutup aurat, berjilbab? Seperti yang dilakukan oleh muslimah sekarang ini. Itu mah budaya Arab. Budaya Arab kumaha Pak? Kata si mahasiswa itu. Al-Ahzab 59, An-Nur 31, hadis Rasulullah SAW ketika menasihati putrinya Fatimah, kan jelas itu. Didesak oleh ayat-ayat dan hadis seperti ini, apa jawaban sang cendekiawan ini muslim? Lihat saja istri saya. Mata si mahasiswi nanya masalah etagnya, padahal melihat istrinya datang pakai rok. Jadi dasar hukum itu istrinya. Istrinya itu. Lihat saja istri saya. Di urang manuk kita disebut cendekiawan muslim. Si cendekiawan muslim iya keneh Pak. Di Amerika salah seorang putrinya tinggal di Amerika. Manehna keneh. Ingin menikahkan putrinya dengan seorang pria Yahudi di Islamic Center Amerika. Pihak Islamic Center menolak. Kumaha cenah? Karena lakinya Yahudi, bukan Yahudi masuk Islam, tidak masuk Islam, Yahudi. Al-Baqarah 221 jelas menyatakan seorang wanita muslimah itu haram menikah dengan laki-laki non-muslim apapun agamanya. Kumaha itu? Nolak. Karena ditolak oleh Islamic Center, dia kekeh. Dia nikahkan putrinya di apartemen putrinya, dan dia sendiri menjadi wali dalam pernikahan. Nokia disebut cendekiawan muslim di orang. Kumaha teu lieur umat Islam di Indonesia. Maka ketika yang bersangkutan meninggal, saya termasuk yang mengharamkan diri saya untuk menyolatkan. Bahkan ada yang disebut kiai, Pak. Dulu ada seorang yang disebut kiai di Indonesia ini, kalau saya sebut namanya pasti arapal. Itu ada sekian daftar di saya. Dulu saya pernah ceramah khusus itu mengeritik yang bersangkutan 2 jam. Salah satu di antaranya dia pernah mengusulkan agar Al-Baqarah ayat 120 itu dibuang dari Al-Quran. Alasannya kenapa? Menurut sang kiai ini, gara-gara Al-Baqarah 120 inilah umat Islam sebagian itu tidak bisa toleransi ke agama lain. Walan tardo ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, tapi kudu dipicen jeung ayat. Anu kieu teh di urang mah disebut kiai. Oleh karena itu dugaan saya Pak bingung na iblis nu asli di urang mah. Bingung iblis teh ngabandungan di urang. Itu kumaha jadi kieu cek iblis teh, cek iblis nu asli gitu. Ari saya ngan saukur mengkufuri satu aturan Allah, Allah dilaknat, dinyatakan gugur keimanan 80.000 tahun, lalu umat Islam seketik ngilu laknat deh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ari eta sabaraha aturan dan hukum Allah anu di malah disebut cendekiawan, malah disebut kiai, maot disolatkeun. Lieur teh iblis. Lieur iblis ngabandunganana, lieur. Harunya nyata iblis di urang lieur ngabandungan. Jadi kita ini sudah kacau, batasan mukmin dan kafir itu sudah gak jelas. Mana nu mukmin, mana nu kafir, mana nu hak, mana batil. Jadi sengaja dibuat seperti itu. Apalagi sekarang semakin ingin dijauhkan batasan itu dalam Islam.
Sehingga kalau ada orang ingin menyampaikan kebenaran ajaran Islam yang sesungguhnya, radikal. Radikal. Maka penceramah, ustadz dan sebagainya ya sekarang harus siap-siap saja. Oh, mau persis itu ini radikal. Pegang pada Quran, sunnah radikal, intoleran. Nah, gitu. Sehingga nanti ada istilah begini, Pak. Dai ada dai yang sejuk. Ya macam dai ya Allah, lamun dakwah teh sejuk ka urang teh. Sejuk. Sehingga kalau kita berbuat maksiat tenang ka urang. Udah itu. Sama dai ustadznya sejuk pisan, geus onang deui cenah. Sabaraha ge tembak we lah eta mah. Sejuk kan. Sok bere ieu cenah naon. Nah, kan akhirnya mau dibuat daftar dai yang terdaftar, sok dina daftar itu. Sertifikasi dai. Sejuk kan. Paling ngabahas ya urusan hitut, kunaon ari hitut kunaon kudu wudu deui terus gimana gitu. Kan cenah sadaya ge pernah hitut jadi malah itu tersinggung, itu radikal ya Ustaz sejuk. Tah lamun ustaz nu ieu hiji deui tah aduh ya Allah eta mah ampun. Karek 5 menit dina mimbar geus nyarita haram, nyarita dosa, nyarita neraka. Ya saya mah ngadenge ceramahna pernah sakali 3 peuting teu bisa sare. Radikal ya mah intoleran. Coret tong diondang deui. Akibatnya jadi dakwah teh semua menyesuaikan, Pak, nyari nu sejuk-sejuk itu. Akhirnya yang hak dan batil semakin gak jelas. Rek ngomong haram sia disebut radikal, rek ngomong ya musyrik disebut radikal, rek disebut kafir, ngomong kafir cek Allah kafir, radikal. Ya, saya tentunya orang dakwah saya nawe jadi makin terpisah Islam dari kehidupan umat. Nah itu. Haram ya nama ngomong bid'ah teh. Mana ngomong bid'ah? Radikal, intoleran, Wahabi, itu teh. Kardun. Jadi memang ini sudah suasana dibuat seperti itu. Ya. Jadi tiket itu sudah rusak. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, gimana ya? Masalahnya mudah-mudahan lah ya. Sekarang lihatlah berapa banyak orang yang masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Mengarah ke muslim. Sejarah musyrik itu kapan mulai terjadi, Pak? Di zaman Nabi Nuh kan? Dari mana mulai kan manusia itu musyrik? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di pertengahan masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di awal belum ada satupun manusia musyrik sejak Adam sampai dengan zaman Nabi Nuh di awal-awal. Masih terpelihara fitrah iman dan Islam. Fitrah Allah alati fataran nas. Lalu mulai timbulnya kemusyrikan kapan? Di pertengahan zaman Nabi Nuh. Dari mana mulai timbulnya? Gara-gara ada sebagian umat Islam berkeyakinan bahwa yang doanya bakal dikabul oleh Allah hanya orang-orang yang soleh. Benar nggak prinsip ini? Benar. Cuma nu soleh, nu doanya bakal dikabul. Jelas di Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Siapa yang doanya bakal dikabulkan oleh Allah? Ibad. Siapa ibad itu? Ini istilah untuk orang-orang yang soleh. Untuk soleh ma'abid istilahnya. Jadi hanya orang yang soleh saja yang doanya bakal dikabul. Yang sudah dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Karena soleh dia dekat dengan Allah. Jadi benar prinsip itu. Harusnya dengan prinsip itu mereka masing-masing berusaha mendekatkan diri kepada Allah.
untuk supaya doanya dikabul. Ini mah henteu. Manehna tetap ingin berbuat maksiat jauh dari Allah, tapi ketika suatu saat mereka punya hajat mau minta kepada Allah, yakin mau dikabulkan, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datangi orang-orang yang dianggap soleh. Pak Soleh misalnya, cik Pak Soleh, Pak Soleh Mas Soleh, cik Pak ngadoakeun saya budak kergering misalnya. Sampai di sini pertanyaan, bolehkah kita meminta kepada orang yang kita anggap soleh untuk mendoakan kita? Boleh. Malah Rasul mengatakan, mintalah doa dari siapa saja asal muslim gitu. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Maka kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu akan dikabul. Persoalan mulai muncul ketika orang yang dianggap soleh itu maut seorang yang dianggap soleh. Mulailah bingung mereka. Mencari orang sesoleh pas soleh. Teu aya. Aya si eta tapi tepati soleh juga pas soleh. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datangi kuburan pas soleh. Terus meminta lagi. Seperti mereka minta ketika pas soleh masih. Disinilah awal kemusyrikan itu. Sebab Allah menyatakan kalau seorang sudah mati, boro-boro ngadoakeun batur. Reksa soleh kumaha juga. Ngadoakeun kersorangan dia sebisa in qata amaluhu. Malah jangankan setelah meninggal, saat sakratul maut sudah tutup buku itu. Ini awal. Nah, orang yang hidup dengan semasa dengan pas soleh, apa lamun ka kuburan teh ngabayangkeun beungeut pas soleh teh. Pas soleh, tapi menuju ieu misalnya gitu. Generasi anak di belakangnya teu apaleun. Ari pas soleh teh kumaha? Da baheula mah kau teu aya foto teu aya nanaon. Supaya generasi yang belakangan itu jangan sampai teu apal kumaha beungeut pas soleh, dibuatlah akhirnya patung pas soleh. Buatlah patung pas soleh sehingga orang nggak perlu lagi datang ke kuburan, cukup dengan patung-patungnya. Ini untuk satu kelompok yang lain yang dianggap soleh bukan pas soleh, panu maut dibuat juga patung panu. Masing-masing kemudian membawa patung-patungnya akhirnya itu ke Ka'bah. Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, di sekitar Ka'bah itu sudah ada 360 patung. Dari mana 360 patung? Orang-orang yang dulunya dianggap soleh. Inilah awal kemusyrikan. Sekarang praktek yang seperti ini masih ada nggak? Kumaha kita harus menyampaikannya ya. Saya hanya kadang-kadang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka selamat. Karena ketidakmengertian. Ya Allah, dari mah teu apal gitu. Yang eta teh salah. Cuma jadi masalah untuk kita, bagaimana dihisab kita nanti di akhirat. Ketika mereka mengatakan, ya Allah, adi mah teu apal eta teh geus musyrik. Kunaon si eta cicing wae teh ngabejaan. Terus kita mau gimana? Apa kita bisa beralasan disebut radikal saya? Itu bisa di hadapan Allah. Dan yang punya kewajiban mengingatkan yang itu siapa? Apa hanya ustaz? Kan semua kita. Tadi kembali pada surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Siapa yang harus wa tawassaw bil haq? Semua yang termasuk al-insan. Semua manusia yang sadar mengingatkan yang salah. Bukan dakwah ini hanya tugas para ustaz saja. Kalau hanya tugas para ustaz saja mungkin surat Al-Asri akan begini bunyinya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazi
wal asri innal ustaza lafi khusrin, innal ustad wal ulama wad dai lafi khusrin illa allazina innal insan, semua kita manusia. Paling tidak dalam batas kemampuan kita. Seorang kita ingatkan. Ya memang ada resiko mungkin. Dulu saya di awal-awal khutbah baru pulang. Mereka belum memahami arah saya. Hanya untuk undangan dari kita. Ya tegas-tegas menyatakan itu. Ya tadi odang, ya tidak. Daripada saya ripuh jadi akhirat diperpot ke malaikat itu. Kenapa tidak disampaikan? Ya sudah sampaikan gitu. Jadi ini urusan tiket, Pak. Ya Allah. Tiket ini nggak boleh cacat sedikit pun gitu. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Dia harus utuh 100% mukmin. Nggak boleh aya rada kafir. Samet. Nah, samet ya. Samenel. Tiket kemarin temenang soek seetik ya gitu. Itu iman. Nah dengan kalau sudah iman itu utuh, tiket itu pasti masuk surga. Pasti. Hanya belum menjamin apakah dia bisa langsung masuk surga atau harus mampir di neraka. Apa yang bisa dia menjamin untuk tidak mampir di neraka? Dia butuh 2 tiket lagi kalau istilah saya. 2 tiket inilah yang selalu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran kalau sudah bicara tentang surga. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Innallaha ghafurur rahim. Lebih jelas lagi di Quran surat Fussilat 32. Nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2 tiket ini adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Kalau tiket yang pertama tadi didampingi dengan 2 tiket ini, pasti dia tidak mampir di neraka. Bagaimana kita bisa memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah? Yang kayak orang bahas itu. Dari atas jam 9:30, terus jam 1:30. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mari kita pertahankan kemurnian akidah kita, jangan sampai cacat sedikit pun. Gitu ya. Mudah-mudahan tiket ini akan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Hingga kita mati dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.